Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du. Malam hari ini kita ngaji hukum seputar wakaf ya, di pamflet disebar. Hari malam ini kita ngaji hukum seputar wakaf. Bab ini penting banget bagi kita semuanya karena masih berkaitan dengan kehidupan kita, karena kita hidup gak lepas dari wakaf. Ya masjid diwakafkan, kayak apalagi ya tanah diwakafkan atau mobil diwakafkan dan yang semisalnya, yang terkadang kita sendiri tidak paham fungsi wakaf itu sendiri. Dan mungkin ada beberapa akad-akad yang berkaitan dengan wakaf yang kita terkadang tidak tahu. Misalnya kayak kasus asal hukum wakaf itu kan nggak boleh dijual belikan. Tapi dalam keadaan tertentu wakaf itu bisa dijual lalu dibelikan dengan pewakaf. Itu kan, itu ada hukum-hukum yang terkadang kita tidak tahu, kemudian menyalahkan kepada orang lain karena ketidaktahuan itu. Artinya hal-hal yang berkaitan dengan wakaf ya butuh dipelajari karena penting banget. Selanjutnya kita belajar secara runtut ya, secara runtut terkait dengan wakaf itu sendiri. Kita masuk di definisi wakaf. Apa definisi wakaf? Wakaf itu apa definisinya? Wakaf secara bahasa itu bermakna al-habsu, menahan, menahan sesuatu tidak boleh dijual belikan, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Jadi makna bahasa apa? Al-habsu, menahan. Jadi tanah atau barang yang diwakafkan, mana bahasa barang itu tertahan. Ya. Adapun secara istilah, kalau kita baca kitab-kitab fikih, ya ibarah tentang wakaf itu beraneka ragam ya bahasa. Bahasa yang dikemukakan, didatangkan oleh para ulama itu beraneka ragam. Tapi kesimpulan yang mendasar wakaf itu, definisi wakaf memiliki dua komponen. Komponen yang pertama atau dua item. Item yang pertama apa? Tahbisul asal wa tasbirul manfaah. Wakaf itu adalah asal yang diwakafkan, barang asal yang diwakafkan itu tertahan. Barang asal yang diwakafkan itu tertahan. Maksudnya tertahan itu apa? Tidak bisa dijual belikan, nggak bisa wariskan, nggak bisa dihibahkan kepada
A, B, C, D, Z nggak boleh. Wa tasbilul manfaat, tapi manfaat dari barang itu bisa dimanfaat ya. Tasbil itu apa? Manfaat barang itu bisa diberikan ke orang lain. Jadi asalnya tertahan, cuma bisa dipakai manfaatnya. Manfaatnya itu dipakai, tapi asalnya tetap ada. Tetap tertahan asalnya. Asalnya tertahan, tapi apa? Manfaatnya bisa dimiliki atau dimiliki oleh orang lain. Misal itu, saya mewakafkan mobil. Mobil itu ada asal itu barang mobilnya, dan ada manfaat yang bisa diambil dari mobil. Asal mobil itu tahbis, mahbus, tertahan. Nggak bisa dijual belikan, nggak bisa dihibahkan, nggak bisa diwariskan. Tapi manfaat mobil itu bisa dimiliki oleh, bisa dinikmati oleh banyak orang. Ya, manfaatnya manfaat mobil itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Dong ya, berarti item wakaf itu di 2 poin ya, ada asal barangnya dan ada manfaat dari barang itu. Jadi kalau saya mewakafkan tanah untuk masjid, berarti tanah itu sudah saya wakafkan, berarti mananya apa? Asal tanah itu tertahan, nggak bisa digunakan, nggak bisa dijual belikan, nggak bisa dihibahkan, nggak bisa diwariskan. Tapi tanah itu bisa dimanfaatkan. Manfaatkan sesuai dengan akad yang telah disepakati. Sesuai yang akad yang telah diakadkan. Bisa dipahami insyaallah ya, jelas? Paham? Jadi wakaf ini itu definisi wakaf ya. Wakaf itu disyariatkan. Wakaf itu disyariatkan berdasarkan dalil dari hadis Nabi dan kesepakatan para ulama. Adapun dalil dari Nabi alaihi salatu wasalam, kisah Umar ibn Khattab dalam hadis Bukhari. Umar itu pernah diceritakan oleh putranya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bercerita, Umar bapaknya telah mendapatkan sebidang tanah dari perang Khaybar. Jadi kebetulan dapat ghanimah, harta rampasan perang, itu adalah tanah. Nah, lalu Umar datang ke Nabi. Datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqal asabtu ardhan lam usib malan qattu anfasa minhu. Wahai Rasulullah, saya itu mendapatkan sebidang tanah. Saya belum pernah mendapatkan harta rampasan sebaik itu. Semahal itu, sebaik itu saya belum dapat. Kecuali hanya kali ini saja. Maka Umar melanjutkan pertanyaannya, fa kaifa ta'muruni bih. Terus nasihat jenengan wahai Nabi terkait harta yang saya dapatkan itu apa? Umar meminta bimbingan kepada Nabi dengan dia mendapatkan harta rampasan
sebuah tanah tadi. Faqala Nabiyyu alaihi salatu wasalam in syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha. Kata Nabi, jikalau Anda itu ingin, kamu tahan asalnya. Berarti apa? Bumi tanah itu kamu wakafkan. Kamu tahan tanah itu, ya, kamu wakafkan tanah itu, wa tasaddaqta biha, lalu kamu sedekahkan. Apa itu? Hasil dari tanah itu. Anak-anak, waktunya taklim, gak boleh main-main, gak boleh guyonan. Dah duduk yang bagus. Nah, paham ini? Berarti di sini apa? Rasul alaihi salatu wasalam memberikan 2 item dari fungsi wakaf. Apa itu? Kamu tahan asalnya, berarti asalnya tanah itu kamu tahan, gak boleh kamu waris karena yang lain gak boleh. Dan kau bisa menyodakokan hasil tanah itu. Manfaatkan, ya, dimanfaatkan ke orang lain. Bisa dipahami? Taib. Fatasaddaqa Umaru. Lalu Umar menyedekahkan hasil dari tanah itu. Nah, lalu apa yang terjadi? Annahu la yuba'u asluha wa la yuhabu wa la yuratu. Tanah wakaf itu adalah tanah yang tidak boleh dijual asalnya. Asalnya loh ya, orang boleh dijual. Tapi kalau ada kata barangnya buai, ya boleh dijual, lalu duitnya dikasihkan ke orang lain sesuai dengan akadnya kan gitu. Jadi asalnya itu nggak boleh dijual dan nggak boleh dihibahkan dan nggak boleh diwariskan. Manfaatnya bisa diberikan kepada para fuqara. Maka Umar langsung menindaklanjuti ucapan Nabi tadi, langsung ditindaklanjuti apa? Umar merespon dengan mewakafkan apa? Tanah tadi dan menyedakokan hasilnya kepada siapa? Kepada orang fakir, kurba kepada kerabatnya, dan kepada di jalan Allah, kepada tamu dan seterusnya. Coba lihat ini, hatta keluarganya bisa boleh makan. Disodakokan kepada mereka, disodakokan kepada mereka. Insya Allah ada hukum yang terkait dengan ini. Bisa dipahami insya Allah ya. Nah, dengan dalil ini, dengan hadis ini dalil atas disyariatkan wakaf. Kemudian ulama sepakat, ya, sebagaimana penuturan Ibnu Hazm dalam kitab Al-Ijma', Ibnul Munzir dalam Ibnu Hazm dalam kitab Maratibul Ijma', Ibnul Munzir dalam kitab Ijma', Ibnu Hajar Fathul Bari, banyak ulama menegaskan, ulama telah sepakat atas disyariatkannya wakaf. Jadi secara dalil aman ya, secara dalil aman. Kemudian apa hikmah dari wakaf? Apa yang kita bisa ambil dari wakaf? Apa hikmah disyariatkan wakaf? Di antara hikmah wakaf adalah istimrarus thawab. Pahala itu akan berkelanjutan. Pahalanya itu akan berkelanjutan sampai pewakaf itu meninggal dunia. Sampai pewakaf meninggal dunia pun pahalanya masih berkelanjutan. Berbeda dengan amal-amal yang lain ya, yang terkadang pahala itu terputus dengan apa? Dengan matinya dia.
Oleh karenanya kata Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari Muslim, idza matat ibnu Adama inqata'a amalu. Apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputus seluruh amalnya. Terputus seluruh pahala amalnya. Kalau amal ya pasti terputus, wong dia mati kan, gak mungkin dia mau beramal kan. Tapi anak terputus pahala amalnya. Pahala amalnya itu terputus karena dia telah mati. Karena hukum asal pahala itu akan ada manakala pelakunya mengamalkannya. Nah kalau pelakunya nggak mengamalkannya berarti apa? Ya nggak mungkin ada pahala. Ya kan? Nah ternyata ada 3 pahala amalan itu masih berkelanjutan. Padahal dia nggak melakukan apa-apa. Padahal dia mati. Padahal dia telah mati. Tapi pahala itu masih berkelanjutan. Nah 3 apakah itu? 1 ila min thalasin, 1 sodakotin jariyatin, sedekah yang berjalan. Dan sedekah yang berjalan ini apa? Yaitu diantaranya wakaf. Sodakotin jariyatin, sedekah yang berjalan. Mana? Sedekah yang masih dinikmati oleh orang. Sedekah yang dinikmati oleh orang. Berjalan, masih tetap berjalan walaupun dia telah mati. Sedekahnya yang berjalan, dianya mati. Paham ya? Dan itu adalah wakaf. Au ilmin yungtafa'u bih, atau ilmu yang bisa diambil manfaat oleh orang lain. Baik itu ilmu agama atau ilmu dunia. Selama ilmu itu dimanfaatkan oleh orang lain. Jangan diikat au ilmin ini hanya ilmu agama saja, bukan. Ilmin di sini adalah nakiro yang dia berfaedah umum. Hatta ilmu dunia pun selama ilmu dunia itu dibawa dimanfaatkan oleh orang lain dan itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, maka itu bisa menjadi jariyah. Paham ya? Enggak terputus. Awaladin sholihin yada'ulah, atau anak yang soleh yang anak itu mendoakan kepada dia. Nah di sini 3 inilah yang menjadikan pahala itu masih apa? Berkelanjutan walaupun dianya telah meninggal. Nah oleh karenanya itulah fungsi daripada hikmah minal waqaf. Hikmah dari waqaf. Ada hadis yang lain yang lebih banyak dari 3 tadi. Riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah SAW, inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanatihi ba'da mautih. Sesungguhnya ada sesuatu amalan yang tetap mengalir kepada seorang mukmin, dan mengalirnya itu amalannya dan kebaikan-kebaikannya walaupun dia telah meninggal. Jadi masih tetap mengalir walaupun dia telah meninggal. Apa itu? Ilman nasyarahu, yaitu amalan berupa Anda punya ilmu yang Anda sebarkan. Masuk ilmu akhirat, ilmu agama atau ilmu dunia. Kayak misal ilmu terapis atau ilmu terapi ya, diajarkan ke orang. Terus orang bisa mengambil ilmu terapi itu atau ilmu dunia yang lainnya, itu yang bermanfaat yang disebarkan. Yang kedua, awala dan sholihan tarokahu, atau dia meninggalkan anak yang soleh
yang dia tinggalkan. Jadi kenapa anak soleh kok bisa mengalir pahalanya? Karena sebab kedua orang tua dia menjadi anak soleh. Maka berarti anak itu bisa mengamalkan kebaikan-kebaikan karena orang tuanya. Ya kan? Karena orang tuanya. Lah, jadi mengalirnya pahala kepada kedua orang tuanya dari mana? Sebab dia menjadi orang soleh itu hasil usaha orang tuanya. Nah, usaha inilah yang mengalir. Yang mengalir itu usaha ini. Kalau ilmu kan jelas Pak, dia yang menyebarkan. Lalu itu kan usaha dia kan. Usaha dia berusaha, usaha dia untuk menyebarkan ilmu, lalu ilmu itu dimanfaatkan oleh orang. Nah, sampai meninggal ilmu tetap berjalan kan. Nah, berarti kenapa kok mengalir? Ya usaha dia. Begitu pula anak soleh. Kenapa dia dapat transferan pahala dari anak soleh? Karena dia menjadi anak soleh min aina. Dari usaha dia, usaha orang tua. Menyekolahkannya, mendoakannya, apalagi membimbingnya, mengawasinya. Itu semua adalah amal soleh. Au mushafan warathahu, atau mushaf yang dia wariskan. Yang dia bisa wakaf mushaf. Nah, kenapa kok dapat? Mushaf kan dibaca. Dengan dibaca itu maka dapat pahala. Kasbu, usahanya dia kan itu. Au masjidan banahu, atau masjid yang dia bangun. Nah, kok bisa dapat pahala? Karena masjidnya dipakai sholat oleh orang lain. Dapat pahala itu. Au baitan libnis sabili banahu, atau rumah diperuntukkan untuk ibnu sabil. Seorang musafir yang apa? Yang habis bekalnya dan nggak punya lagi dan dia nggak punya uang lagi untuk meneruskan perjalanannya. Maka diperuntukkan tempat untuk orang-orang ini. Mengalir kan, karena setiap kali ada ibnu sabil tinggal di situ mengalir. Au nahron ajrahu, atau sungai yang dia alirkan. Perhatikan ya. Rasul alaihissalatu wassalam selalu diiringi di akhir kata itu usaha dia. Ilmu yang dia sebarkan, usaha dia menyebarkan. Anak soleh yang dia tinggalkan. Yang dia tinggalkan kan. Terus kemudian mushaf yang dia wariskan ke orang lain. Terus masjid yang dia membangunnya kan. Berarti kan dari amalan dia kan yang dia membangunnya. Rumah untuk ibnu sabil yang dia membangunnya. Atau sungai yang dia yang mengalirkannya. Yang mengalirkan usaha dia Pak, amalan dia. Au shadaqatan akhrajaha min malihi fi sihhatihi wa hayatihi talhaqu ba'da mauti, atau sedekah yang dia keluarkan dari hartanya. Ini adalah wakaf. Apa namanya? Wakaf yang dia keluarkan dari hartanya. Tentunya wakaf tadi akan dimanfaatkan oleh orang lain kan. Nah, dari situ maka mengalir pahala itu sebab usaha dia dan sebab jeripaya di dia. Nah, itulah hikmah disyariatkan wakaf. Beberapa contoh bab setelahnya. Beberapa contoh namadzij perbuatan para sahabat di dalam wakaf. Kita butuh melihat bagaimana para sahabat dalam babul wakaf ini semangat atau enggak, kita lihat. Satu,
kisah Umar yang kita sampaikan di awal itu dalil apa? Contoh dari sahabat Umar mewakafkan harta yang dia dapatkan dari perang Khaybar, bayangkan. Coba kalau kita dapat sesuatu yang istimewa ngono ya. Cok diwakafna lah gurung menikmati dunia gitu ya. Jalan-jalan sela atau digiopo lah kan gitu biasanya ya. Tapi ini enggak, Masya Allah ya. Langsung diwakafkan. Terus contoh yang kedua dari sahabat Anas. Ketika Rasulullah SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Terus sampai di kota Madinah. Nabi itu pertama kali yang Nabi bangun itu masjid dulu. Wa amara bibinail masjid. Lalu Rasul mengumpulkan Bani Najjar. Bani Najjar dikumpulkan sama Nabi. Saya mengatakan, thaminuni bihaitikum hadza. Kasih aku harga kebunmu ini, saya akan mau bikin masjid. Transaksi awal itu Nabi pingin beli apa itu kebunnya. Faqalu, para ahlu Najjar, Bani Najjar mengatakan, wallahi la natlubu thamanahu illa ilallah. Demi Allah, kami itu enggak butuh duitnya. Yang kita butuhkan hanyalah apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Wakaf, diwakafkan tanahnya untuk membangun masjid. Coba lihat, bukan berarti mereka orang kaya teman-teman semuanya kan. Tapi mereka lebih mengedepankan apa? Akhirat mereka khairu wa abqa ketimbang dunia. Coba logikanya gini. Kalau itu diwakafkan nggak pernah akan habis, ya kan? Sampai dia meninggal nggak pernah akan habis. Tapi kalau dia jual, berapa lama duit itu tinggal di sisi kamu? Bisa lama. Kita kalau nggak punya duit, diem, nggak beli apa-apa kan. Ketika duit itu ada, nah, pingin ini, pingin itu, pingin ini, sebentar aja habis. Nah kalau habis apa coba? Udah habis, selesai. Berbeda kalau wakaf, selamanya tidak akan habis sampai engkau meninggal dunia. Maka logikanya, logika tidak kebalik ya ini. Kalau logika yang lurus ini kan, justru kalau logika lurusnya ya mendingan diwakafkan. Karena nggak akan habis. Nggak akan habis. Kalau antum beliin mobil, beliin apa, pasti habis. Masih menemani kamu berapa tahun itu mobil atau barang-barang yang lain. Itu pasti habis. Yang namanya dunia itu pasti fana. Tapi kalau akhirat tidak akan fana. Makanya para Bani Najjar justru memilih ke Allahnya, bukan memilih duitnya kan itu. Utsman radhiyallahu ta'ala, ini Utsman Pak. Ketika Rasul mengatakan man hafara bi'ra rumata falahul jannah. Barang siapa yang bisa menggali sumur rumah, maka bagi dia mendapatkan surga. Taib. Ceritanya begini. Di Madinah itu ada seorang laki-laki dari Bani Ghaffar. Dia punya mata air yang namanya rumah. Nah, si Bani Najjar ini, si laki-laki dari Bani Najjar ini, itu menjual per satu girba, ya per satu girba itu dengan sekian lah begitu, dijual Pak ya. Nah sekarang kalau itu dijual, maka kaum muslimin itu butuh air. Dan sebagian mereka nggak punya uang untuk beli air. Maka Rasul SAW memberikan apa? Anjuran kepada para sahabat,
siapa yang bisa membeli sumur rumah, maka bagi dia mendapatkan surga. Berarti Rasul meminta enggak ini ya? Ya kalau bahasa kita ya tetap memberikan ruang ya, peluang para sahabat untuk mendapatkan surga kan begitu. Maka Utsman berkata, ya Rasulullah, taib. Faqala ya Rasulullah, taib. Nabi langsung berkata kepada si rojul dari Bani Najjar tadi. Nabi diskusi sama si pemilik sumur tadi. Kata Rasul, tabi'uha bi'ainin fil jannah. Apakah Anda mau mewakafkan ini dan engkau mendapatkan sungai di surga? Nabi briefing dulu ya. Piye sampean wakafkan itu ya. Kata si Rasul tadi, ya Rasulullah, saya itu dan keluarga saya itu enggak punya apa-apa kecuali hanya ini wahai Nabi. Kalau aku tak kasihkan Nabi, terus aku mangan opo? Keluarga itu makan apa? Aku enggak punya penghasilan apa-apa. Saya enggak punya kebun, enggak punya kurma, enggak punya apa-apa saya. Untuk makan aja enggak ada wahai Nabi. Punyaku hanya ini, rezeki pripun Nabi gitu kan, masalah. Lah terus kemudian sampailah kabar ini kepada Utsman ibnu Affan. Maka Utsman membelinya dengan harga berapa itu? 30.500 ya. 35.000 misalnya. Dibeli dengan 35.000 dirham. Masya Allah. Kalau 1 dirham itu adalah hitungannya 1.500.000. Karena enggak deh, lebih deh. Karena 1 dirham itu kan 4 gram. 4 gram lebih. Berarti itu kan coba itu, biar bisa ngitungin ya. Enggak lah, seto. 1 dirham itu adalah 4 gram lebih. Ya kan? Itu 1 dirham. Taruhlah piro coba. GW 24 karat piro coba itu. 1.500.000. Ngerti awakmu? Oke, 1.500.000 ya. Berarti hitung aja 1.500 kali piro? 4, berarti piro? Wes 6 jutaan lah. Itu kalau kita bikin 4 ya. 6 juta kali piro itu? Piro duitnya Pak? Akeh Pak ya? 200 M. Oh 200 M ya. 210 M lho Pak. Piye Pak coba? 210 M get wae sama Utsman. Orang mikir Pak. Orang mikir. Jadi dulu itu duitnya MM-an loh. Karena kursnya tinggi. Masya Allah luar biasa loh itu. Nah. Kemudian Utsman datang kepada Nabi alaihissalam. Kemudian gimana? Ini Nabi nanya terus gimana ini? Ini kamu peruntukan untuk kaum muslimin murni ataukah dibagi-bagi untukmu atau untuk kaum muslimin? Kata Utsman, gak wahai Nabi. Untuk kaum muslimin murni wis. Luar biasa Masya Allah ya. Jadi lebih apa? Mengedepankan akhiratnya ketimbang dunianya. Dari Sa'ad bin Ubadah ya. Beliau pernah datang ke Nabi alaihissalam. Faqal, ya Rasulullah, inna umma Sa'din matat. Wahai Rasul, sesungguhnya ibunya Sa'ad telah meninggal. Fa'ayyus sodaqah afdol. Sodaqah manakah yang paling afdol? Yang saya peruntukkan untuk apa? Untuk ibunya Sa'ad ini. Jadi ini sedekah untuk orang
mati. Qala, katanya Nabi, alma, air. Air. Sedekah terbaik itu adalah air. Faqala, kata Nabi, kata Sa'ad, fahafaro bi'ron. Karena Nabi itu ngomong sedekah terbaik itu adalah air, maka Sa'ad pun membikin sumur. Bikin sumur, Pak, dan diwakafkan di jalan Allah. Saya mengatakan, hadhihi li ummi Sa'adin. Sumur ini saya peruntukkan untuk siapa? Ummu Sa'ad. Saya wakafkan untuk siapa? Ummu Sa'ad. Pahalanya mengalir ke siapa? Ke Ummu Sa'ad. Dalil apa? Dalil bersedekah kepada orang mati itu boleh. Paham ya? Dan harusnya begitu. Kepada orang-orang tua kita yang telah meninggal lebih dulu gitu. Antum dimudahkan rezekinya. Sedekahkan untuk nama orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia. Mereka juga butuh pahala dari kamu. Butuh pahala dari kamu. Ya, ambil pahala-pahala yang memang dominan lebih afdol ketimbang dengan yang lain. Berupa air. Sedekah air, ya air minum. Air ini enggak mesti air sumur, enggak. Ya mungkin atau bikin apa? Air minum kan, air minum. Apa minum ya? Air minum lah ya. Nih untuk kaum muslimin. Air, pokoknya jenis air. Air ya, air. Mau macam air apa aja itu bisa dipakai. Atau bikin apa? Air isi ulang gratis, semua orang bisa mengambil. Masya Allah, luar biasa. Dan banyak banget lah kisah-kisah tadi. Terusnya, hukum wakaf sendiri apa? Hukum wakaf sendiri itu apa? Hukum wakaf tadi sudah disampaikan secara asal wakaf itu disunahkan dan disyariatkan. Cuma akan ada rincian. Wakaf itu memiliki beberapa hukum. Beberapa hukum. Pertama, wakaf itu bisa menjadi wajib manakala munculnya karena nadar. Paham ya? Karena nadar. Dan nadar itu ada dua. Ada nadar muqabalah dan ada nadar mutlak. Nadar muqabalah itu dia mau bernadar ketika ada apa? Ada imbalan. Dia bernadar karena ada imbalan. Contoh, ya Allah, jikalau engkau sembuhkan aku dari penyakitku, maka mobil ini saya wakafkan. Paham ya? Maka ini nadar muqabalah. Dia mau mengeluarkan hartanya dengan bentuk wakaf. Manakala apa? Disembuhkan dulu penyakitnya. Ini namanya nadar muqabalah. Nadar semisal ini hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Tapi wajib dilakukan. Wajib dilaksanakan. Hukumnya makruh. Tapi wajib dilaksanakan. Kenapa kok makruh? Masa beribadah kepada Allah minta imbalan. Dan Rasul mengatakan la yastakhrijuha illa min bakhilin. Tidak akan keluar nazar muqabalah ini kecuali dari orang bakhil. Itu adalah orang bakhil. Tidak akan berbuat sesuatu kecuali ada
imbalannya, impasnya gitu. Nabi mengatakan wala yarutuhu qadaro. Padahal nazar kamu tidak akan bisa mengubah dari takdirmu. Kalau Allah takdirkan engkau sembuh bukan karena nazarmu. Jadi nazar kamu itu nggak akan mengubah apa-apa yang kamu inginkan. Dia sembuh pun itu karena takdir Allah, bukan karena nazarmu. Kalau andai kata karena nazar bisa sembuh, oh enak banget. Enak bora. Wah enak. Daripada ke rumah sakit ya, berobat larang, ya, regane larang, cukup nazar, ntar waras, ntar sembuh. Lah terus piye lah, mau jadi apa, kacau gitu kan. Hanya orang bodoh aja cara berlogika. Kalau andai kata aku nazar, engkau nang waras, engkau waras. Gak ada. Ya Allah, sukseskan aku dulu, saya akan mau sedekah. Ya Allah, sedekah itu untuk dirimu, lalu kamu minta imbalan kesuksesan. Iki gak wong bodoh toh iki ya. Iki wong bodoh dan wong bakhil. Asumsi dia dengan aku bernadar yang demikian itu bisa merubah keadaanku, padahal tidak bisa. Ini namanya nadar muqawwal. Walaupun itu hukumnya makruh, tetap wajib dilakukan. Man nadhara ayyuti Allah fal yuti'hu. Siapa yang bernadar dan bentuk nadarnya itu mentaati Allah, maka wajib dia lakukan itu. Dari sini selama nadar itu nadar ketaatan, maka wajib ditunaikan. Fal yuti'hu itu fi'il amr dan asal perintah berfaedah wajib. Maka nadar itu bisa wajib ditunaikan, nadar itu wajib ditunaikan manakala apa? Nadarnya manakala wakaf ya. Wakaf itu wajib ditunaikan manakala apa? Manakala munculnya wakaf karena nadar. Terus nadar mutlak kayak apa? Dia bernadar tanpa ada imbalan, tanpa pamrih apa-apa. Ya sudah, aku bernadar untuk wakaf. Sudah selesai. Gak ada pamrih apa-apa. Gak ada imbalan apa-apa. Ini namanya nadar mutlak. Nadar mutlak. Nah, baik nadarnya itu muqabalah atau nadarnya itu nadar mutlak, maka wakaf tetap wajib dijalankan. Karena bentuk nadarnya tadi, ya bentuk nadarnya tadi berupa wakaf dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Betul gak? Baik. Yang kedua, wakaf bisa dihukumi haram. Wakaf bisa dihukumi haram manakala wakafnya itu digunakan kepada maksiat kepada Allah. Aku wakaf mobil ini kepada tempat pelacuran, ya kan? Ya orang kenal kan? Ini nggak bisa. Atau saya wakaf tanah untuk dibangun gereja, ada wakaf haram hukumnya. Karena bentuk wakaf kamu itu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau hukumnya haram, maka nggak boleh ditunaikan. Nggak boleh ditunaikan. Waqa'ta fi haramin, Anda jatuh pada perkara haram dan wakafnya tidak boleh ditunaikan. Kemudian baik selanjutnya, wakaf itu bisa dihukumi makruh. Kapan? Manakala bentuk wakafnya itu mentadjik, mempersempit kepada ahli waris. Ahli waris butuh uang, ya kan? Ahli waris butuh duit. Tapi sebagian hartanya Anda wakafkan di jalan Allah. Nah, pewakafan ini bisa dihukumi makruh selama konteksnya, ingat, konteksnya itu mempersempit ruangan ahli waris. Mempersempit ruangan
ahli waris. Dan pewakafkan tadi itu termasuk sepertiga dari hartanya. Artinya masuk dalam bagian sepertiga dari hartanya. Dan ingat, ini tidak sampai mendolimi mereka. Cuma mempersempit aja ya. Mempersempit ruangan mereka. Berbeda kasusnya kalau dia wakafkan hartanya supaya ahli waris gak dapat harta. Maka ini dosa. Hukumnya haram. Karena harta yang ditinggalkan oleh si mayit adalah berganti alih, berganti hak miliknya apa ahli waris. Lah ternyata Anda mendolimi mereka dengan Anda mewakafkan harta itu di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi selama konteksnya atau selama bentuk wakafnya tidak ada unsur mendolimi, cuma mempersempit keadaan mereka dengan Anda wakaf, maka itu menjadi hukumnya makruh. Bisa dipahami? Dan kapan wakaf dihukumi sunnah? Manakala keluar dari poin-poin tadi. Anda punya kemampuan, Anda orang kaya, Anda punya semua yang Anda miliki. Nah itu disunahkan, dianjurkan untuk berwakaf. Bisa dipahami insyaallah ya kan? Jadi begini, tolong dipahami. Kasus ini gini, secara satu arah ya, secara tinjuan kita pribadi butuh pahala kan gitu. Tapi di satu sisi juga ahli waris juga butuh harta kita. Kamu nggak mungkin meninggalkan mereka dalam keadaan terlunta-lunta, ya kan? Dalam keadaan terlunta-lunta, sedangkan apa? Kamu juga, sedangkan Anda wakafkan sebagian harta kamu di jalan Allah. Begitu pula, Anda nggak boleh juga memikirkan ahli waris, engkau seluruh hartanya kamu habiskan untuk ahli waris, sedangkan kamu sendiri tidak punya pahala, kan rugi juga kan gitu. Maka Anda harus wasaton tengah-tengah, tidak ifrat dan tidak tafrid. Anda juga butuh dirimu pahala dan keluarga juga butuh harta kamu. Ya, Anda harus bersikap adil pada diri kamu dan juga adil pada apa? Pada ahli waris kamu. Jangan engkau terlalu melebihkan ahli waris dan Anda tidak adil pada diri kamu. Begitu pula Anda jangan melebihkan dirimu sendiri, mengutamakan diri kamu sendiri tanpa juga melihat ahli waris. Maka jadilah engkau orang yang berada di tengah-tengah ini. Kemudian selanjutnya bahas siro akad, siro wakaf, siro akad wakaf, siro akad wakaf. Siro itu terbagi menjadi dua. Ada siro yang berbentuk ucapan. Yang kedua ada siro yang berbentuk perbuatan. Jadi pakai dengan apa menjadi sah wakaf itu. Maka menjadi sah wakaf itu melalui dua jalur. Jalur ucapan dan jalur apa? Perbuatan. Adapun ucapan itu terbagi menjadi dua. Ada ucapan yang namanya sorry. Yang kedua ada ucapan yang namanya kinaya. Nah, ucapan yang itu sorry adalah ucapan bentuk wakaf yang tidak memiliki arti kecuali wakaf. Itu mana? Sorry. Contoh, saya wakafkan ini rumah untuk masjid. Saya wakafkan mobil, bahasanya saya wakafkan. Nah, ketika dia mengucapkan kata wakaf, paham ya? Maka itu lafaz sorry, lafaz yang gamblang.
yang tidak memiliki arti kecuali satu tok, yaitu wakaf. Bisa dipahami? Ini namanya sorry. Nah, ketika dia mengucapkan dengan kata wakaf dan yang semisalnya dengan alfat yang sorry itu kita nggak perlu menanyakan niatmu apa, nggak perlu. Nggak perlu, Pak. Karena nggak mungkin dia mengucapkan kata itu kecuali apa? Sudah pasti diiringi niat. Nggak boleh nanti gini. Ketika dia bilang, aku udah wakafkan ini ke masjid ini. 10 hari dia cabut. Pak, saya batalkan, Pak. Loh, kemarin kan kamu bilang wakaf. Itu mulut saya, tapi hatiku tidak, loh kan. Nggak bisa begitu. Karena alfadus sorry, lafat-lafat yang namanya lafat-lafat gamblang, lafat-lafat sorry itu sudah nggak membutuhkan niat lagi. Karena tidaklah lafat itu diucapkan dan antum paham kata yang engkau ucapkan itu pasti diiringi dengan niat. Sehingga ketika dia mendakwahkan berbeda dengan apa yang dia ucapkan, maka itu nggak bakal diterima. Kalau itu bisa diterima kacau, Pak. Ya ora, iso batal kabeh. Padha karo lafat talak. Lafat talak itu juga ada dua, lafat sorry dan lafat kinaya. Lafat sorry kayak apa? Kamu kutalak. Ketika dia mengatakan kamu kutalak, itu nggak perlu kita nanya niatmu apa, nggak perlu. Tidaklah engkau mengucapkan engkau kutalak, kecuali pasti apa? Diiringi dengan niat. Kalau Anda masih nanya niatmu apa, bodoh banget Anda. Bodoh banget Anda. Gitu loh. Justru dibujuin sama orang nanti. Lu kok tanya niat? Oh niat tuh gak pengen nalak Ustadz. Lu sepige. Batal kabeh jadinya nanti. Paham ya? Itu namanya lafadz sorry. Nah lafadz kinaya itu lafadz yang memiliki makna lebih dari satu. Kayak tasodak tuh, aku sodakokan mobil ini ke masjid. Dia membahasakan sodako. Nah kata sedekah itu kan kata yang memiliki makna lebih dari satu. Bisa maknanya sodako biasa. Dan bisa memiliki makna apa? Wakaf. Nah disinilah kita butuh nanya niatmu apa. Niatmu wakaf atau niatmu apa? Sekedar sedekah. Beda loh Pak. Kalau wakaf mobilnya gak oleh didol kan. Kalau itu sedekah berarti boleh didol, boleh dijual. Maka itu memiliki konsekuensi tersendiri. Nah ketika dia mendatangkan dengan lafaz kinaya, disinilah butuh ditanya niatmu apa. Maka berarti apa perbedaan sorry dan kinaya? Kalau sorry tidaklah memiliki makna kecuali satu, yaitu kata wakaf. Kalau sudah begini, nggak perlu ditanya niat. Nggak butuh dimunculkan niat. Tapi ketika lafat itu kinaya, apa itu kinaya? Sebuah lafat yang memiliki lebih dari satu makna. Paham kan? Nah karena dia memiliki lebih daripada satu makna, maka kita membutuhkan apa? Niat dan korina. Korina yang menjadikan iki maksudnya apa. Maka butuh niatnya dia dan butuh korina yang menjadikan dan yang menjadikan kita itu apa maksudnya apa dari korina tadi, dari keadaan-keadaan tadi itu. Jadi saya sodakokan mobil ini ke antum, tapi ojo didol yo. Nah kan, nah dia ngomong sedekah, tapi ada korina yang menjadikan makna sedekah ini adalah makna wakaf. Karena kata setelahnya apa? Ojo didol yo. Ya enggak? Berarti kan itu konsekuensi daripada wakaf. Dong barayu. Deal, taib. Wakaf itu juga sah dengan perbuatan. Kayak apa perbuatan? Nah, dia bangun masjid. Yang jenenge masjid itu berarti wis jelas kan? Tanahnya dia, terus dia bikin
Dia nggak ngomong ini wakaf, nggak ngomong gitu Pak. Tapi kalau dia sudah ngomong, sudah apa? Sudah bikin ada tanahnya dia, terus ada masjidnya dia yang bikin, terus mempersilahkan semua orang bisa datang ke situ. Dan tidak ada terlafadzkan dari dia kata wakaf. Paham ya? Nah, dari perbuatan ini kita bisa ambil sebuah pemahaman bahwasanya dia telah mewakafkan. Walaupun nggak ngomong saya wakafkan. Kenapa? Karena dengan perbuatan itu menjadikan itu tanda dia mewakafkan. Kayak apa? Tanah dibikin masjid. Sedangkan syarat menjadi harus wakaf. Kemudian yang kedua, dia mempersilahkan, nggak melarang semuanya orang sholat di masjid itu. Berarti kan untuk kaum muslimin kan itu. Nah dengan perbuatan yang kayak gitu itu bisa difahami itu adalah bentuk pewakafan. Bentuk pewakafan. Bisa difahami insya Allah. Tapi cukup dulu insya Allah ya. Semoga dipahami. Ada pertanyaan seputar pelajaran ini? Nggih, monggo. Iya. Makanya ketika misal contoh seorang itu wakaf tanah dengan niatan untuk dibangun masjid atau lembaga pendidikan. Kemudian dilarang oleh masyarakat. Nggak bisa dibangun apa-apa di situ. Maka berarti kan nganggur. Nah kalau nganggur berarti kan kasihan pewakaf. Dia di kuburan sudah nunggu pahalaku mana, nggak datang-datang. Maka dari sini istinbat para ulama, boleh kamu jual itu tanah. Kamu jual, lalu kamu belikan lagi tanah walaupun lebih kecil dari itu, kemudian bangun sesuai dengan niatnya pewakaf. Itu ada fatwanya, insya Allah kita bahas di poin-poin setelahnya. Ini kan baru pembahasan awal, tapi itu boleh. Karena agama itu kan dibangun di atas mendatangkan maslahah dan menjauhi, menolak madzalat. Nah kalau itu kamu biarkan, terus piye? Ya, berarti kan nggak berfungsi itu, nggak berfungsi. Maka bangunan kaidah tadi, Islam itu datang lijal bil maslahah wa daf'il madzalat, maka boleh Anda jual, tapi syaratnya harus dibelikan dengan bentuk wakaf yang sama. Jauh nggak apa-apa, lebih kecil nggak apa-apa, lebih besar nggak apa-apa, tapi harus tanah. Dan niatkan sesuai dengan, wujudkan niatnya pewakaf. Kalau Anda tidak mampu untuk menjalankannya, alihkan ke yang lain. Biar dibangun apa? Sebuah lembaga pendidikan. Karena bagaimanapun namanya pewakaf itu apa? Butuh pahalamu, butuh pahala yang dia wakafkan tadi, dan nganggur. Terus dapat apa dia? Karena pahala itu pasti mengalir dengan sesuatu yang dia apa? Yang sesuatu itu digunakan. Makanya kayak, ya mohon maaf, orang wakaf keramik. Keramiknya didedeli kabeh, Pak. Gimana kondisi orang yang wakaf pertama kali? Kalau secara zahirnya nggak dapat lagi, sudah terbuang itu. Terus apa coba? Dia nggak bisa, orang kaum muslim nggak bisa memanfaatkan barangnya dia. Makanya ojo gampang neteli masjid itu wakafnya orang. Jangan karena bermegah-megahan lalu pewakaf pertama udah ganti yang baru 2005 ya. Terus ganti lagi. Kasihan mereka butuh pahala. Yang seharusnya berkesenambungan. Ya, yang seharusnya berkesenambungan. Jangan gampang membongkar
amalan-amalan sodako-sodakonya orang. Yang mana pahala itu tergantung dengan barang yang dia wakafkan itu sendiri. Takmir masjid berat loh, orang kok gampang. Makanya kan ya ambil sesuatu yang tidak mungkin bisa berubah itu tanah. Tanah nggak bakal bisa dirubah-rubah ya. Kalau bangunan-bangunan gini kan terkadang bisa dirubah. Tapi kalau wakaf tanah ya orang di duit jadi ya. Dan gak semua orang butuh tanah kan gitu. Ya sesuai dengan bisa sampai 5 tahun lumayan lah kan. 10 tahun ya lumayan lah. Semoga 10 tahun itu bisa bermanfaat untuk dia sendiri. Udah jelas? Ada lagi? Enggak. Dapat donasi 10.000, donasi 100.000, masjid angka terolas 200 juta untuk apa, untuk jenazah kayak atau apa kayak kan itu kan. Dan itu nggak bisa kecuali harus dibagi-bagi semuanya orang, dapat pahala Pak. Cuma pahala yo ojo njaluk akeh-akeh sesuai dengan apa? Sesuai dengan donasi kamu, njaluk 1.000, njaluk duit 1.000, njaluk pahala akeh ya ora iso lah, sesuai dengan pahala kamu, sesuai dengan amalan kamu. Jelas? Nggih. Mangga. Dijual. Pertama, ini hibah atau wakaf? Makanya kata ngasih ini kata global, butuh dirinci. Kalau andai kata dia menghibahkan tanah untuk suatu ormas, berarti kan bisa dijual selama hasil jualan itu untuk kemaslahatan ormas tadi. Nah ketika itu dijual dan Anda tahu, gak apa-apa Anda beli. Karena itu hal yang sah dan boleh. Tapi kalau itu adalah wakaf, tanah wakaf untuk suatu ormas, gak bisa dijual belikan selama masih bisa dimanfaatkan dan digunakan. Anda yang tahu tentang itu, gak boleh Anda beli, bahkan batal. Karena larangan menjual tanah wakaf itu larangan kembali ke zatnya. Maka mentransaksikan tanah wakaf atau bentuk apa aja yang itu wakaf itu bisa menjadi batal. Karena larangan la yuba'u, tidak boleh dijual. Itu larangan dalam usul fikih, kembali ke zatnya. Nah kalau kembali ke zatnya perkara tadi, maka itu berfaedah batal. Transaksi kamu iso jadi batal. Anda dapat tanah-tanah namanya batal, berarti itu bukan milik kamu. Kamu manfaatkan dia tambah dosa, batal. Wis dosa, batal pisan, gak oleh memanfaatkannya lagi, bahaya malahan. Jelas ya, insyaallah. Baik. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.